Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nurul Aini. Saya merupakan salah satu mahasiswi perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember. Di sini saya akan menjawab beberapa soal untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah kependudukan. Jadi langsung saja menjawab pertanyaan nomor 1. Dari pertanyaan nomor 1, dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, maka di sini timbul beberapa permasalahan. Di antaranya yaitu yang pertama, ketersediaan pangan terbatas, yang kedua, fasilitas umum dan tempat tinggal yang kurang memadai, yang ketiga, angka pengangguran tinggi, yang keempat, angka kriminalitas tinggi. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan akan menjelaskan mengenai solusinya. Untuk permasalahan yang pertama yaitu ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Permasalahan ini disebabkan oleh terbatasnya lahan pertanian. Lahan pertanian yang semakin sedikit disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan yang menjadikan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian atau bangunan ataupun tempat hunian. Selain itu, semakin sedikitnya manusia yang bekerja sebagai petani juga membuat produksi bahan pangan semakin menurun. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah penetapan peraturan dalam alih fungsi lahan dan juga melakukan program agar jumlah petani di Indonesia dapat tetap terjaga ataupun dengan peningkatan kualitas petani dari segi pengetahuan dan juga alat dalam bertani agar pengurangan jumlah petani dapat dikompensasi dengan semakin efektifnya pertanian. Kemudian, untuk permasalahan yang kedua yaitu fasilitas umum dan tempat tinggal yang kurang memadai. Permasalahan ini disebabkan oleh tidak tersedianya fasilitas umum dasar seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain dalam menjangkau ataupun memenuhi pelayanan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kelayakan ini juga merupakan salah satu isu fasilitas yang terjadi karena suatu fasilitas yang digunakan melebihi kapasitasnya, sehingga seringkali mengalami kerusakan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah meningkatkan jaringan transportasi untuk menjamin akses bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga adalah angka pengangguran yang tinggi. Pengangguran muncul akibat kurangnya kompetisi atau pendidikan minimal seseorang dalam melamar pekerjaan. Kurangnya ilmu berwirausaha dan keahlian juga membuat seseorang tidak berhasil memulai suatu usaha. Hal ini dapat diatasi dengan pembukaan lapangan kerja, terutama yang berbasis UMKM. Selain itu, layanan balai latihan kerja juga berperan penting dalam peningkatan kompetisi masyarakat dalam memulai pekerjaan. Permasalahan yang keempat adalah angka kriminalitas yang tinggi. Permasalahan tersebut disebabkan oleh tidak tersedianya pekerjaan dan juga keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik, mendorong perilaku untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak seharusnya, bahkan dapat merugikan orang lain. Angka kriminalitas dapat ditekan dengan usaha peningkatan sumber daya manusia agar nantinya masyarakat yang kurang memiliki keahlian dapat dikembangkan potensinya, sehingga bisa bekerja ataupun membuka lapangan kerja yang baru. Usaha pemberian bantuan berupa subsidi dari pemerintah juga akan mempermudah seseorang dalam membuat pemulaan membuka usaha. Kemudian untuk soal nomor 2, saya akan menjelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponennya. Jika angka kelahiran lebih besar dibandingkan angka kematian dan terjadi dalam periode yang lama, maka jumlah penduduk akan semakin bertambah. Hal ini
menyebabkan semakin banyaknya konsumsi dalam keluarga tersebut, yang juga akan berpengaruh pada pengurangan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi dari keluarga tersebut juga akan melambat. Migrasi masuk yang berlebihan juga membuat masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini akan berimbas pada kebutuhan pokok dengan contoh paling mudah salah satunya adalah komoditi pangan, di mana jika suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan pangannya, maka daerah tersebut akan mengambil pasokan dari daerah lain yang dapat dikatakan impor. Hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena daerah tersebut terus-menerus melakukan pengeluaran dalam hal pemenuhan kebutuhan. Jadi, kesimpulannya adalah jika pertumbuhan dan penambahan penduduk yang tidak dapat dikontrol dan tidak adanya output yang baik dari hasil kegiatan perekonomian akan berakibat pada semakin banyaknya pengeluaran yang dilakukan sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan semakin lambat. Idealnya, pertumbuhan penduduk yang baik adalah dengan jumlah angkatan kerja yang tercukupi, dengan kualitas yang mumpuni, sehingga kegiatan perekonomian juga akan berjalan dengan baik dengan tersedianya tenaga kerja. Kemudian untuk soal nomor 3, diketahui jumlah penduduk tahun 1990 sama dengan 147,5 juta. Jumlah penduduk pada tahun 2000 sama dengan 179,3 juta. Tingkat pertumbuhan sama dengan 1,97%. R atau angka pertumbuhan penduduknya sebesar 0,0197 dan T atau selisih tahun dasar dengan tahun N sebesar 10. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan metode perhitungan aritmatik dan geometrik. Yang pertama yaitu menggunakan metode aritmatik dengan rumus PT sama dengan P0 dikali 1 plus R kali T. PT merupakan jumlah penduduk pada tahun ke N, sedangkan P0 merupakan jumlah penduduk pada tahun dasar. Proyeksi pada tahun 2010. PT sama dengan P0 dikali 1 kali R kali T. P2010 sama dengan P2000 dikali 1 plus R kali T. 179,3 juta dikali 1 plus 0,179 dikali 10. 179,3 juta dikali 1 plus 0,197, kemudian hasilnya 214,6 juta jiwa. Kemudian dari hasil proyeksi 2010 ini didapatkan P0 pada tahun 2020. Jadi P2020 sama dengan P2010 dikali 1 plus R kali T. 214,6 juta dikali 1 plus 0,0197 kali 10 sama dengan 214,6 juta dikali 1 plus 0,197. Kemudian hasilnya 256,9 juta jiwa. Kemudian yang kedua, menggunakan metode geometri dengan rumus PT sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat T. Kemudian perhitungannya pada proyeksi penduduk 2010, PT sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat T.
P2010 sama dengan P2000 dikali 1 plus R kali T pangkat T. Kemudian, lanjut saja. Kemudian perhitungannya, proyeksi penduduk pada tahun 2010, P2010 sama dengan P2000 dikali 1 plus R pangkat T. 179,3 juta dikali 1 plus 0,0197 pangkat 10 sama dengan 179,3 juta dikali 1,0197 pangkat 10. 1,0197 pangkat 10 hasilnya 1,215. Kemudian dikali dengan 179,3 juta. Dan hasilnya 217,9 juta jiwa. Kemudian untuk proyeksi penduduk pada tahun 2020, sama seperti metode aritmatik tadi, P0-nya berasal dari hasil P2010. Jadi P2020 sama dengan P2010 dikali 1 plus R pangkat T. 217,9 juta dikali 1 plus 0,0197 pangkat 10. 217,9 juta dikali 0 dikali 1,0197 pangkat 10. Kemudian ditemukan hasil sebesar 264,8 juta jiwa. Kemudian untuk soal nomor 4, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan SDGs pada poin ke-11 dengan aspek kependudukan. Sustainable City and Community bermakna bahwa suatu kota dan juga penduduknya dapat hidup mengikuti perkembangan zaman dengan segala polemik dan dinamika yang terjadi. Pada poin SDGs yang ke-11 ini, secara eksplisit menyinggung tentang penduduk dalam suatu lingkungan yang juga harus mengikuti perkembangan zaman agar tercipta keserasian antara ruang kehidupan dan manusia sebagai makhluk yang melakukan kegiatan di suatu lingkungan. Jika masyarakat sebagai pelaku kegiatan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tentunya dalam pengembangan kota yang berkelanjutan juga akan terhambat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.